Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di bagian-bagian akhir di bulan Ramadan ini sampailah kita pada bagian kelima sekaligus bagian penutup dari rangkaian ayat puasa. Ini Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Jadi ada cukup banyak ya hukum yang terkandung di dalam satu ayat ini ya. Yang pertama, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa untuk mencampuri istri-istri kalian. Al-Wahidi dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa kana fi ibtida'il Islam, pada awal Islam, ini pada awal disyariatkannya puasa Ramadan, la tahilul mujama'atu fi layalis shaum, tidak dibolehkan, tidak halal melakukan hubungan seksual pada malam-malam berpuasa. Jadi bukan hanya di siang hari yang dilarang melakukan hubungan seksual, tetapi juga di malam harinya. Bahkan bukan hanya itu ya, bukan hanya hubungan seksual yang dilarang, demikian pula walal aklu walal syurbu ba'dal isya'il akhirah ya. Tidak boleh pula makan dan minum setelah isya bagian akhir. Jadi setelah pertengahan malam itu tidak boleh lagi makan dan minum. Jadi itu di awal ya. Kemudian fa ahallallahu ta'ala dzalika kullahu ila tulu'il fajr. Lalu kemudian Allah Ta'ala menghalalkan itu semua hingga terbitnya fajar. Jadi dengan turunnya ayat ini, ayat 187 dari surah Al-Baqarah, maka hubungan seksual yang semula juga dilarang di malam hari, demikian pula makan dan minum setelah waktu isya bagian akhir, itu kemudian dibolehkan, dihalalkan. Ungkapan firman Allah Subhanahu wa taala wa qauluhu ar-rafathu ila nisaikum yakni al-ifdha'u ilaihinna bil jima'. Maksudnya adalah melakukan hubungan seksual ya dengan istri ya. Itu dibolehkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun merupakan pakaian bagi mereka. Ini merupakan bentuk kiasan ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Mahalli, kinayah ya, ini bentuk kinayatun an ta'anukihima aw ihtiyaji kulli minhuma ila sahibih. Kiasan rangkulan keduanya atau butuhnya mereka satu dengan yang lainnya. Jadi hasrat seksual itu manusiawi ya, itu memang secara tabii, secara natural Allah ciptakan dalam diri manusia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, menjadi ghorizah ya, bagian yang ghorizah yang tidak terpisahkan pada setiap insan ya. Syariat itu datang bukan menafikan dorongan-dorongan tersebut, tetapi mengaturnya ya, sesuai dengan tuntunan yang benar, termasuk dalam konteks berpuasa. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan nafsu kalian
Ya, Imam Al-Mahalli kembali menjelaskan ya, bil jima'i lailatus siyami, untuk melakukan hubungan seksual pada malam berpuasa. Dan itu memang pernah terjadi di masa para sahabat ridwanullahi alaihi. Misalnya yang terjadi pada Umar ya, Imam Al-Mahalli menjelaskan waqa'a dzalika li Umar wa ghairihi, itu terjadi pada Umar dan lain-lain. Jadi sahabat yang lain juga mengalami. Jadi mereka melakukan hubungan seksual di malam hari. Wa'tazaru ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka ya datang mengadukan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fataba alaikum, lalu Allah menerima taubat kalian. Ya, bahkan kesulitan ini ya Allah sebutkan, Allah berterima taubat kalian itu qabla taubatikum, sebelum kalian bertaubat. Wa afa ankum, dan memaafkan kalian. Nah, kemudian kelanjutan ayatnya menegaskan fal'ana bashiruhun, maka sekarang atau kini campurilah mereka, yakni jami'uhunna, yakni lakukanlah hubungan seksual dengan mereka, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Imam Ibnu Katsir menafsirkan yakni al-walad, ya silakan kalau mau bereproduksi silakan ya. Nah, perintah semacam ini yakni perintah setelah sebelumnya ada larangan, itu dalam pembahasan usul fikih dikenal sebagai lil ibahah, ya untuk menunjukkan kebolehan. Ya, ada kaidah yang terkenal ya, al amru ba'dan nahyi lil ibahah, perintah setelah larangan itu menunjukkan kebolehan. Jadi perintah di sini bukan perintah wajib atau perintah sunnah, tetapi perintah yang menunjukkan ibahah, kebolehan. Sama misalnya ketika kita membaca ayat tentang hari Jumat itu kan ada ayat fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Setelah ditunaikan sholat itu, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia Allah. Nah, ungkapan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah itu kan perintah, namun bukan perintah yang sifatnya wajib atau sunnah, melainkan perintah yang menunjukkan kebolehan. Mengapa? Karena aktivitas tersebut sebelumnya itu dilarang. Ya, ada ayat sebelumnya kan kita baca, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, jika telah disuruhkan untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah, ya, dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah aktivitas apa saja yang bisa melalaikan kalian dari melaksanakan salat Jumat tersebut. Nah, lalu setelahnya ada perintah. Nah, perintah ini sekali lagi untuk menegaskan kebolehan perkara itu, bukan untuk menyatakan itu perbuatan yang wajib atau sunnah. Jadi kalau setelah Jumatan orang mau duduk-duduk juga nggak apa-apa ya. Jadi bukan berarti setelah Jumatan harus segera keluar ya dan sebagainya. Sama juga dengan kehalalan berburu setelah menunaikan umroh atau haji, setelah tahallul ya, setelah ihram ya, dia pada saat ihram itu kan dilarang berburu di darat. Nah, setelah tahallul, setelah dia menunaikan itu, setelah tuntas, maka dia diperintahkan itu dalam ayat kan, wa idza halaltum fastadu, ya, jika kalian telah tuntas berihram maka berburulah. Nah, perintah di situ bukan perintah wajib atau perintah sunnah, melainkan perintah yang menunjukkan bahwa perkara itu dibolehkan. Nah, sama juga dengan ayat ini ya. Perintah basyiruhunna wa ta'u ma katallahu lakum itu menunjukkan lil ibahah ya, sebagaimana tadi kita jelaskan berdasarkan kaidah tersebut ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ya. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih ya dari benang hitam, yakni fajar ya.
Ini juga perintah sama ya, menunjukkan kebolehan ya. Jadi perintah makan dan minum di sini bukan perintah wajib, bukan juga perintah sunnah. Kalaupun ada yang memaknai sebagai sunnah, itu perlu membawakan dalil yang lain. Jadi kesunahan bersahur itu misalnya, nah itu dengan membawakan dalil yang lain. Atau kesunahan, misalnya tadi ada yang menyatakan contoh lain misalnya ziarah kubur, itu kan ada hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha, ya, aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah. Nah, ziarahi di situ kan berarti menunjukkan kebolehan karena adanya perintah setelah sebelumnya dilarang. Hanya saja perintah di situ belum menunjukkan kewajiban atau kesunahan. Bagi yang ingin menyatakan wajib atau sunnah, perlu mendatangkan dalil yang lainnya. Demikian pula dengan ayat ini, makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang yang hitam, yakni fajar. Ai kulu washrabu ila tulu'il fajr. Maknanya menurut Syekh Ali As-Sabuni, makan dan minumlah kalian hingga terbitnya fajar. Itulah batas ya, batas kita itu boleh makan dan minum, sekaligus menjadi awal kita mulai berpuasa. Jadi terbitnya fajar. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam. Ai amsiku 'anit ta'ami wasyarabi wan nikahi ila ghurubis syams. Yani tahanlah diri kalian dari makan minum dan hubungan seksual hingga terbenamnya matahari. Kemudian ada sedikit penjelasan tentang hukum i'tikaf di sini juga. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tetapi jangan kalian campuri mereka, maksudnya larangan melakukan hubungan seksual sedangkan kalian itu beriktikaf di masjid. Ai la taqrabuhunna lailan aw naharan ma dumtum mu'takifina fil masajid. Ya, janganlah kalian mendekati mereka pada malam atau siang selama kalian beriktikaf di masjid. Pertama kita jelaskan dulu, i'tikaf itu tidak hanya boleh dikerjakan selama Ramadan. Jadi i'tikaf itu boleh dikerjakan baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan orang yang beriktikaf di masjid itu bukan berarti dia tidak boleh keluar masjid. Ya. Ada beberapa kebolehan. Ya. Kalau prinsipnya kalau memang dia punya hajat, ada kebutuhan, maka dia boleh pulang, boleh keluar dari masjid dan dianggap iktikafnya tetap berlanjut. Jadi misalnya dia lapar, gitu ya, dia mau keluar cari makan, nah boleh dia keluar cari makan, tanpa iktikafnya itu terhenti, ya, tidak dianggap batal. Bahkan dia pulang ke rumahnya makan juga nggak apa-apa. Ya. Setelah itu dia kembali lagi ke masjid. Ya, atau misalnya dia mules misalnya ya, mau buang hajat sementara di masjid toiletnya rusak, dia boleh keluar. Ya. Ya, dia boleh keluar. Bahkan sebetulnya toilet masjid itu juga bukan bagian dari masjid. Ya. Ya, harus dipahami bahwa toilet itu bukan bagian dari masjid. Jadi ketika orang ke toilet itu sebenarnya dia sudah keluar masjid. Demikian pula misalnya dia punya kepentingan lain, ada kebutuhan yang memang harus dia tunaikan. Ya. Misalnya ada anaknya harus dijemput misalnya, tidak ada yang bisa selain dia, ya, maka itu hajat yang harus dia tunaikan karena kewajiban dia. Nah, aktivitas semacam ini tidak membatalkan i'tikaf. Ya. Hanya saja ya terkait hubungan seksual itu dilarang. Ya, jangan sampai ketika dia pulang di rumahnya dia melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Kalau dia melakukan itu maka i'tikafnya menjadi batal. Ya. Itulah diantara makna wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Jadi sekali lagi i'tikaf itu bisa dilakukan oleh di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Ya, dan bukan hanya kaum muslimin, ya, muslimah juga boleh, ya. Muslimah juga boleh beriktikaf. Di masa Nabi SAW, ya, istri beliau
ya itu juga beriktikaf ya, tetapi meminta izin ya kepada Nabi SAW, seperti Aisyah radhiyallahu anha ya, dalam riwayat Al-Bukhari itu minta izin beriktikaf. Setelah Nabi wafat, istri-istrinya juga melanjutkan tradisi iktikaf, terutama di akhir-akhir Ramadan ya. Jadi boleh di luar Ramadan, boleh juga di dalam Ramadan. Wabil khusus di akhir-akhir Ramadan itu menjadi istimewa karena berkaitan dengan upaya kita qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan amal-amal yang berkualitas. Dan Nabi itu biasa itu menunaikan 10 malam iktikaf, 10 hari, bukan 10 malam, 10 hari. Bukan hanya malamnya tapi juga siangnya. Bahkan dalam riwayat Al-Bukhari itu disebutkan di tahun terakhir wafatnya Nabi SAW itu beliau beriktikaf hingga 20 hari. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya Ramadan 10 hari, nah di tahun terakhir itu beliau menunaikan Ramadan terakhir itu sampai 10 hari beriktikaf. Jadi 10 hari bukan 10 malam ya. Jadi khusus terakhir tadi Nabi 20 hari ya. Jadi bukan hanya malamnya. Jadi kalau mau beriktikaf sekarang juga boleh ya. Dan iktikaf itu sederhana saja. Anda masuk masjid, Anda niatkan iktikaf, maka itu sudah dianggap beriktikaf. Ya. Nah, selama di masjid Anda isi dengan amaliyah ya. Jangan dipakai melakukan hal-hal yang tidak berguna ya. Lakukan amal soleh. Bentuknya macam-macam, tidak ada keharusan melaksanakan amal tertentu. Anda bisa berzikir, Anda bisa beristighfar, Anda bisa tilawatul Quran, Anda bisa membaca ya, mengkaji ilmu-ilmu syariah, menghadiri majelis ilmu, atau melaksanakan sholat sunnah, apa saja ya. Prinsipnya amal soleh apa saja dapat Anda lakukan di masjid ya, sepanjang memang amalan itu boleh dilakukan di masjid ya. Nah, jangan diisi iktikaf itu dengan amal-amal yang tidak berguna ya, beriktikaf tapi kerjanya ngobrolnya ngalur ngidul, nggak karu-karuan, tidak jelas juga ya. Malah guyonan, malah jadi lucu-lucuan ya. Atau bahkan iktikaf malah ngurus bisnisnya ya, apalagi sekarang orang kan bisnis online itu ya, malah sibuk ngurus bisnisnya kesana kemari, telepon sana sini, video call sana sini, oh kami lagi iktikaf ini begini ya. Tidak ada ya, bukan begitu amalia iktikaf ya. Jadi isilah dengan amal-amal yang berkualitas ya. Bahkan Anda duduk merenung bertafakur itu juga baik ya. Silakan melakukan muhasabah, evaluasi ya terhadap kualitas diri kita ya. Apa saja kewajiban-kewajiban yang sudah kita tunaikan, apa yang masih kita abaikan ya. Apa saja hal-hal yang belum kita kerjakan dan seterusnya. Jadi banyak yang bisa dikerjakan, bisa menjadi ajang untuk melakukan introspeksi ya. Agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal kita juga menjadi semakin berkualitas ya. Nah, kemudian di penghujung ayat ini Allah sebutkan tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya, itulah hudud Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Maknanya oleh Imam Ibnu Katsir, hadzal ladzi bayyanahu. yakni yang sudah kami jelaskan ini, wa faradnahu dan telah kami fardukan, wa hadadnahu dan telah kami tegaskan batasannya. Jadi ada batas yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Ada juga batas waktu, mulainya orang berpuasa, kemudian sampai kapan, ya, dan seterusnya. Ya. Tadi ada ungkapan tsumma atimus syiyama ilal lail. Nah, tadi kita lupa ya, lewat sedikit. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Itu batas. Bukan malam hari yang dimaksud, tetapi maksudnya bukan malam ketika gelap ini ya. Malam ini maksudnya awal malam. Ai amsiku 'anit ta'ami wasyarabi wan nikahi ila ghurubish syams, sampai tenggelamnya matahari. Jadi keliru kalau ada yang memahami kalau maghrib itu belum buka, nanti malam ya, jam 8 ya, jam 7 jam 8 katanya baru buka. Itu keliru ya. Jadi malam itu dihitung ketika matahari telah tenggelam secara sempurna. Tenggelam secara bukan tenggelam sebagian ya. Kalau tenggelam sebagian itu belum waktunya. Tunggu sampai hilang betul bulatannya, maka itulah masuk waktu maghrib sekaligus ya, waktu sholat maghrib masuk, waktu berbuka puasa ya.
Nah, batas-batas itu ya kata Imam Ibnu Katsir ya, batas-batas terkait minas siyam tadi wa ahkami, terkait puasa dan hukum-hukumnya, wa ma abahna fihi wa ma haramna, apa yang kami bolehkan di dalamnya, apa juga dan juga yang kami haramkan. Kemudian wa dzikri ghayatihi, juga penyebutan tujuan tujuan puasa ini bertakwa kepada Allah, wa rukhasihi wa azaimihi, juga ketentuan tentang rukhsah dan azimah, ada hukum-hukum keringanan yang sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya ya. Itu semua hududullah, ay syara'ahallahu wa bayyanaha binafsi. Itu adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan sendiri olehnya. Ay la tujawizuha wa ta'taduha. Janganlah kalian melampauinya ya, janganlah kalian melanggarnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ya, demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ya, la'allahum yattaqun. Di rangkaian ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Kemudian ditutup juga dengan ungkapan la'allahum yattaqun ya. Imam Ibnu Katsir kembali melanjutkan ya, famtanna ta'ala 'alal muslimina bihadhihi ni'mah. Allah Ta'ala melimpahkan nikmat ini bagi umat Islam, wa hiya bayanu syara'i'i wal ahkami wal hududi bima yuhihi ila rasulihi minal kitabi was sunnah, yakni penjelasan syariat, hukum dan hudud melalui wahyu kepada Rasulnya berupa Alkitab dan As-Sunnah. Itu untuk apa? Liyu'idda bidzalikal mu'minina littaqwa, ya, untuk mewujudkan takwa ya pada orang-orang yang beriman. Izla yumkinu an takuna taqwa ma lam takun syara'i'u tuttaba'u wa hududu tahtarim. Jadi tidak mungkin takwa itu terwujud tanpa syariat yang diikuti ya, dan hudud yang dihormati ya. Wa qad fa'ala falahul hamdu wa lahul minna ya. Allah telah melimpahkan itu semua, segala puji dan anugerah baginya. Jadi semua syariat yang tadi disebutkan ya, bahkan bukan hanya puasa ya, juga syariat yang lain itu semuanya tujuannya tidak lain agar membentuk kita itu menjadi sosok manusia yang bertakwa ya, orang-orang yang laksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan juga pada gilirannya itu akan menjadi wiqayah ya, menjadi pelindung bagi kita ya dari siksaan api neraka. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, dari ayat ke-187 ini ada cukup banyak pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama berkaitan dengan dihalalkannya hubungan seksual pada malam Ramadan ya. Jadi tidak perlu ragu ya. Yang penting sudah malam ya, silakan ya, melakukan hubungan seksual, silakan. Dan memang Islam mengakui bahwa suami istri itu adalah pasangan yang saling membutuhkan. Bahkan perumpamaan Al-Quran itu indah sekali ya, diibaratkan seperti layaknya pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan sebaliknya juga begitu. Kalian adalah pakaian bagi mereka. Ya. Fungsi pakaian itu kan banyak ya. Pakaian itu bisa menutupi aib, menutupi kekurangan, sekaligus juga bisa memperindah ya, menghiasi dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Itu kiasan ya, Al-Quran untuk menunjukkan betapa eratnya hubungan suami istri itu. Dan kemudian ada penegasan bahwa yang namanya kebutuhan seksual, itu kebutuhan biologis, itu hak sekaligus kewajiban ya. Jadi itu hak sekaligus kewajiban ya, di antara suami istri. Kemudian tadi juga kita sudah singgung sedikit tentang kaidah al-amru ba'dan nahyi lil ibahah ya, perintah setelah adanya larangan itu menunjukkan kebolehan ya. Jadi tidak serta-merta perintah itu menunjukkan wajib atau sunnah, bisa saja ada perintah itu menunjukkan kebolehan. Kemudian tentang batas mulai berpuasa ya, yaitu apa?
yaitu terbitnya fajar ya. Kemudian juga ada satu lagi batas akhir ya, itu sampai al-lail ya, ini sampai kapan? Sampai masuknya malam. Jadi batas awalnya adalah fajar, batas akhirnya adalah maghrib ya. Kemudian juga ada hukum seputar iktikaf yang disinggung. Jadi tadi saya lupa sampaikan. Jadi iktikaf itu harus di masjid ya. Wa antum aakifuna fil masajid, itu iktikaf harus di masjid. Jadi iktikaf tidak dilakukan di rumah. Ya, meskipun misalnya kita di rumah itu punya musola khusus. Ya, kadang-kadang ada rumah itu kan menyediakan tempat sholat khusus ya. Ada musola atau mungkin ada pendopo khusus untuk orang sholat. Itu tidak dianggap sebagai tempat iktikaf ya. Jadi apakah musola boleh dipakai? Tergantung sebetulnya ya. Prinsipnya tempat itu dipakai sholat 5 waktu rutin. Ada azan, ada iqamah, dan orang-orang diseru untuk menunaikannya di situ, dan tidak boleh ada orang dihalangi masuk. Nah, masjid begitu ya. Jadi kalau ada musola fungsinya seperti itu ya sebenarnya dia masjid juga itu. Misalnya dipakai sholat 5 waktu rutin ya, ada azannya ya, begitu tiba waktu azan ya, kemudian orang-orang bisa leluasa datang ke situ. Nah, jadi meskipun namanya musola, kalau fungsinya seperti masjid maka dia dapat dipakai iktikaf. Tapi meskipun namanya masjid, kalau tidak menjalankan fungsi seperti itu maka tidak dapat dipakai iktikaf. Misalnya kadang itu ada masjid di perkantoran. Masjid di perkantoran itu kan dari sisi pelaksanaan belum tentu dia azan terus. Mungkin azan duhur, asar mungkin. Tapi subuh, nah kalau maghrib mungkin kalau masih ada pegawai misalnya. Tapi subuh isya bagaimana? Ya, apakah di sana dilaksanakan sholat 5 waktu secara rutin? Satu. Kemudian yang kedua, apakah orang-orang itu leluasa masuk? Jangan-jangan yang boleh sholat di situ hanya pegawainya. Masyarakat umum tidak boleh masuk. Ada kan masjid begitu, meskipun dia sebut namanya masjid. Nah, yang seperti ini kan berarti tidak menjalankan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Nah, yang seperti ini tidak dapat dipakai beriktikaf. Jadi tempat iktikaf itu sekali lagi masjid, ya, masjid yang benar-benar sebagai masjid. Ya. Jadi sederhananya ya di situ dipakai sholat 5 waktu, ada azan yang dikumandangkan setiap waktu, dan orang-orang bisa leluasa dari manapun. Kalau seperti itu maka meskipun kecil ya, atau mungkin ya, di daerah ada yang menyebutnya musola atau mungkin ada yang sebutnya surau, tapi berfungsi sebagaimana itu maka dia dianggap bisa dipakai beriktikaf ya. Tapi meskipun tadi masjidnya besar namun tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya maka tidak dapat dipakai iktikaf. Ya, kadang ada masjid gitu tuh, masjid kantoran terutama ya. Saya nggak tahu kalau di perkantoran kita di sini apakah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, tapi dugaan saya ya kalau perkantoran itu sulit ya, apalagi kalau masjidnya di dalam pagar, dipagari, kalau pegawainya nggak ada ditutup, nah berarti hari libur bagaimana ya, gitu ya, atau subuh bagaimana ya. Kemudian juga penegasan kita dilarang untuk melanggar ya batas-batas atau hududullah ya. Lalu yang terakhir sebagai penutup ini mengulang kembali ya, memperkuat lagi pesan takwa ya, pesan takwa. Jadi rangkaian awal ayat tentang puasa la'allakum tattaqun. Nah, kalau di sini la'allahum yattaqun ya. Wallahu alam bisawab ya. Sampai di sini khafillah rahmatullahi alaikum ulasan ringkas kita terkait ayat ke-187 dari surah Al-Baqarah ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan kami persilahkan ya, kalau ada. Ini berkaitan dengan ayat ini atau mungkin hukum-hukum sebelumnya juga boleh, karena ini sudah pertemuan terakhir insyaallah tentang ayat-ayat puasa. Siapa tahu masih ada yang menjadi kebingungan ya, silakan.
Sepertinya tidak ada ya, pas ya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik ya, semakin meningkatkan keimanan kita sekaligus juga meningkatkan amal saleh kita. Wabil khusus kita ingatkan juga di penghujung Ramadan ini jangan kasih kendor ya. Ini Ramadan belum selesai. Kita masih ada beberapa hari lagi. Sekarang ini hari 28 ya, masih ada 1 atau 2 hari lagi ya, kalau Ramadan 29 atau 30 ya. Jadi justru inilah momen-momen yang paling menentukan ya. Ibarat kita berlomba ya, harus tuntas sampai finish ya dengan baik ya, jangan sampai justru menyerah sudah hampir finish ya. Ibarat menanam itu sebentar lagi panen, nah, jangan sampai sebentar lagi panen justru kita tinggalkan. Nah, kita sungguh-sungguh ya, 10 hari terakhir ini masih gaspol ya, jangan dikasih kendor ya. Yang tilawahnya, yang sodakohnya, apalagi ya, yang sholatnya ya dan sebagainya masih belum maksimal. Nah, kita masih ada hari insya Allah ya. Kalau sudah minggu depan baru mau maksimal itu nanti beda nilainya ya. Jadi yang mau bersedekah, berwakaf, nah ini kesempatannya ya, jangan ditunda 3 hari 4 hari berikut tuh nilainya sudah berbeda ya. Maka mari kita gunakan betul ya, dan jangan lupa jaga istiqomah kita ya, jaga keistiqomahan kita. Kadang juga penyakit kita itu menjelang atau setelah Ramadan berakhir itu hilang itu bekas-bekasnya ya. Berbagai ketaatan yang sudah ditempa selama Ramadan ternyata banyak yang hilang. Nah, ini jangan sampai ya. Ironis itu kalau 1 bulan Ramadan bisa khatam, saking giatnya membaca Al-Quran bisa khatam, bahkan ada yang lebih dari sekali. Tapi 11 bulan khatam sekali tidak bisa. Nah, ini ironis ya. Atau misalnya berjamaah di masjid di bulan Ramadan, jangankan yang fardu, yang sunnah semacam tarawih, witir itu berbondong-bondong ya. Giliran di luar Ramadan yang wajib saja tidak pernah ikut. Apa sulitnya melangkahkan kaki ke masjid ya? Padahal di Ramadan kita semangat meskipun sunnah. Nah, ini jangan sampai yang fardu di luar Ramadan kita abaikan ya. Demikian pula di antara hikmah pasca Ramadan itu kita dituntut untuk puasa Syawal. Nah, itu juga agar terjaga keistiqomahan kita berpuasa ya. Iya, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa berpuasa Ramadan lalu dia ikutkan lagi 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyamid dahr. Dia seperti layaknya berpuasa setahun penuh. Yaitu pahala yang luar biasa. Jangan dilewatkan. Silakan 6 hari itu tidak dibatasi. Mau berturut-turut, mau sebagian di awal, sebagian di tengah, sebagian di akhir, tidak ada masalah. Yang penting jangan tanggal 1. Jadi Syawal bisa puasa Syawal bisa dikerjakan kapan saja ya. Yang penting bukan tanggal 1 Syawal. Mau berturut-turut boleh, mau tidak berturut-turut juga tidak mengapa ya. Sebagian di awal, sebagian di tengah, sebagian di akhir, silakan ya. Itu menjaga keistiqomahan kita. Termasuk juga yang sudah terbiasa bangun tengah malam ya. Di Ramadan ini kan kita dilatih bangun tengah malam itu. Nah, jangan sampai di luar Ramadan tidak bisa bangun tengah malam. Jadi tidak ada lagi alasan tidak bisa bangun tengah malam ya. Buktinya Ramadan kita bisa bangun setiap malam tuh. Meskipun mungkin motivasi awalnya makan ya. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Itu juga ya, setidaknya sudah membentuk habits, kebiasaan ya. Dalam ilmu psikologi itu ada namanya kebiasaan. Habits itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan rutin yang kita lakukan. Minimal untuk membentuk habits itu 2 pekan, itu minimal. Apalagi kita Ramadan ini kan 4 pekan lebih, mestinya sudah terbentuk. Jadi jangan heran kalau Syawal itu ya, misalnya meskipun besok misalnya puasa ini ya, meskipun puasa tanggal 1 Syawal itu jangan heran kalau jam 3 kita terbangun sendiri. Karena tubuh itu sudah punya ritmenya. Ada jam biologis yang terbentuk karena habits itu tadi. Nah, itu jangan dihilangkan itu. Kalau sudah bangun begitu jangan tidak ada, saya tidak sahur, saya tidur saya, jangan ya. Bangunlah ya, lanjutkan kebiasaan yang baik itu ya. Apalah qiyam Ramadan, qiyamul lail ya, bisa salat malam ya, bisa tilawah Al-Quran, bisa banyak hal yang bisa lakukan, atau makan juga nggak apa-apa ya, silahkan ya. Nggak apa-apa ya, yang penting dijaga kebiasaan itu. Makan untuk sahur tuh kecuali tanggal 1 sekali lagi ya. Jadi siapkan diri kita untuk istiqomah
Ya, jangan sampai tidak ada bekasnya sama sekali itu ketaatan yang kita bangun. Termasuk iktikaf itu ya. Ya, tetap iktikaf di akhir ya di luar Ramadan ya. Tidak ada keharusan iktikaf itu hanya di bulan Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i boleh sepanjang tahun silakan. Wallahu a'lam bishawab ya. Sebenarnya tidak ya, itikaf itu kan intinya kita berniat untuk berada di masjid untuk berfokus ibadah, lepas dari hiruk pikuk dunia ya, urusan duniawi ya. Makanya mau siang mau malam nggak apa-apa, silakan siang malam ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada keharusan ya, itikaf itu malam, siang boleh, dan tidak ada batas maksimalnya, tidak ada juga batas minimalnya, sesaat pun tidak masalah. Jadi kita datang di masjid ya, sholat fardu berapa menit sih? 15 menit mungkin sudah lama, mungkin juga cuma 10 menit, apalagi kalau datangnya pas qomat. Tapi nggak apa-apa, dalam mazhab Syafi'i itu sah kalau orang masuk meniatkan i'tikaf ya, gitu ya. Jadi dijaga itu amaliyah ya, istiqomah dalam ketaatan, karena istiqomah inilah rahasia kita itu sukses atau tidak di bulan Ramadan. Itu kelihatan apakah istiqomah atau tidak. Kalau kita istiqomah ya di luar Ramadan tetap terjaga, itulah sesungguhnya orang-orang yang pada hari Idul Fitri itu merayakan kemenangan ya. Karena ada orang itu ketika dia meninggalkan istiqomah, yang tidak taat ya, atau ketaatannya ditinggalkan selama Ramadan saja, maka ketika dia Idul Fitri itu tanpa dia sadari sebetulnya yang dia rayakan itu kekalahannya ya. Dia merasa dirinya menang padahal sebetulnya dia kalah. Nah, mestinya tetap istiqamah ya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.